Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai problematika dalam pembentukan perundang-undangan dalam studi kasus terhadap UU Cipta Kerja. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kade Heredua Yuni dengan NIM 2014101107, Program Studi Ilmu Hukum, kelas D semester 4, Universitas Pendidikan Ganesha. Maka dari itu, untuk pembahasan pertama, kita akan membahas mengenai Omnibus Law. Jadi, Omnibus Law pertama kali disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada pidato pelantikannya, tepatnya pada tanggal 20 Oktober 2019. Disampaikannya Omnibus Law tersebut dikarenakan adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan dan adanya kendala perizinan dan peraturan dalam penghambatan investasi. Jadi konsep Omnibus Law merupakan metode pembuatan regulasi yang menghimpun sejumlah aturan di mana substansi setiap aturan berbeda-beda. Penggunaan metode ini di Indonesia diterapkan sebagai salah satu bentuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan akan mampu menekan ego sektoral yang dapat menimbulkan pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang ada. Omnibus Law ini biasanya digunakan dalam negara yang bermatra Anglo-Saxon atau Anglo-Saxon, contohnya adalah Filipina dan Kanada. Sementara itu, seperti yang kita ketahui, bahwa negara Indonesia menganut sistem pemerintahan sipil law atau sistem pemerintahan Eropa kontinental. Tapi seiring perkembangannya zaman, seiring kebutuhannya, Omnibus Law pun mulai diterapkan di negara penganut sipil law, salah satunya adalah Indonesia. Omnibus Law pun di Indonesia mulai diterapkan sebagai salah satu metode dalam UU Cipta Kerja. Lalu apa itu UU Cipta Kerja? UU Cipta Kerja, jika kita lihat pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa UU Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan investasi pemerintah pusat, dan percepatan proyek strategis nasional. UU Cipta Kerja seperti yang kita telah ketahui bahwa telah disahkan pada rapat paripurna DPR pada tanggal 5 Oktober 2020 silam. Di dalam pembahasannya, UU Cipta Kerja ini terdiri atas 11 klaster yang membahas beberapa poin di dalamnya, yaitu penyederhanaan perizinan berusaha, persyaratan investasi, ketenaga kerjaan, kemudian pelindungan UMKM, kemudian berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, penggunaan lahan, investasi dan proyek pemerintahan, dan kawasan ekonomi. Nah, di dalam perjalanan UU Cipta Kerja ini tidak dapat dipungkiri jika banyak pro kontra di dalamnya, banyak reaksi penolakan yang ditimbulkan diajukan oleh berbagai kalangan seperti masyarakat, tokoh-tokoh lainnya, tokoh-tokoh politik, dan juga bahkan sampai mahasiswa. Lalu ada pun beberapa pasal yang menjadi poin kontroversial di dalamnya, yang mana UU Cipta Kerja ini dianggap oleh masyarakat itu hanya menguntungkan pengusaha saja dan merugikan para pekerja atau buruh. Nah, yang pertama adalah pasal 59. UU Cipta Kerja menghapus aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT atau pekerja kontrak. Jika kita lihat pada pasal 81 angka 15 Undang-Undang Cipta Kerja mengubah ketentuan pasal 59 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan. Jangka waktu dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dengan peraturan pemerintah. Kalau kita bandingkan dengan UU Ketenagakerjaan, nah di dalam UU Ketenagakerjaan mengatur tentang pekerja kontrak dapat diadakan paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Nah, apa sih yang menyebabkan, lalu apa sih yang menimbulkan kontroversi? Nah, akibat dari penghapusan ini ditakutkan nantinya akan menimbulkan para pekerja kontrak yang bekerja tanpa adanya suatu batasan kontrak yang ada. Jadi dia bisa aja bekerja seumur hidupnya seperti itu. Lalu yang kedua adalah pasal 79. Apa yang terdapat di dalam pasal 79? Nah, hak pekerja mendapatkan hari libur 2 hari
Dalam satu pekan yang sebelumnya diatur, sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan ini, di dalam Cipta Kerja ini dipangkas. Sebagaimana jika kita lihat dalam ketentuan diatur dalam pasal 81, angka 23 UU Cipta Kerja yang mengubah pasal 79 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pada pasal 79 ayat 2 huruf B UU Cipta Kerja mengatur, pekerja wajib diberikan waktu istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 pekan. Selain itu, pada pasal 79 UU Cipta Kerja juga menghapus kewajiban perusahaan memberikan istirahat panjang 2 bulan bagi pekerja yang telah bekerja selama 6 tahun berturut-turut dan berlaku tiap kelipatan masa kerja 6 tahun. Sebagaimana juga selanjutnya pada pasal 79 ayat 3, pasal 79 ayat 4, hingga pasal 79 ayat 5. Lalu selanjutnya pada pasal 88, UU Cipta Kerja mengubah kebijakan terkait pengubahan pekerja. Ketentuan ini diatur sebagaimana pada pasal 81 angka 24 UU Cipta Kerja mengubah pasal 88 UU Ketenagakerjaan. Adapun 7 kebijakan pengupahan di dalam pasal ketenagakerjaan itu adalah upah minimum, struktur dan skala upah, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu, bentuk dan cara pembayaran upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, dan upaya sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya. Nah, beberapa kebijakan terkait pengupahan dihilangkan melalui Cipta Kerja tersebut. Antara lain adalah upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, upah untuk pembayaran pesangon, serta upah untuk perhitungan pajak penghasilan. Selanjutnya, adapun pasal UU Ketenagakerjaan yang dihapus. Aturan mengenai sanksi bagi pengusaha yang tidak membayarkan upah dihapus di dalam UU Cipta Kerja sesuai dengan pasal 81 angka 29 UU Cipta Kerja yang menghapus pasal 91 Ketenagakerjaan. Sebenarnya bukan hanya pada pasal 91, tapi juga pada pasal ini juga tercantum pada pasal 90 Ketenagakerjaan, yang dimana dalam UU Cipta Kerja ketentuan dua pasal antara pasal 91 dan pasal 90 dalam UU Ketenagakerjaan ini dihapus seluruhnya. Nah, kalau kita lihat pada pasal 91 itu, ayat 1, ketenagakerjaan mengatur pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh, atau serikat pekerja atau serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pada pasal selain itu juga diatur pada upah itu diatur juga pada pasal 90. Nah, yang kedua adalah menghapus hak pekerja atau buruh mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja PHK jika merasa dirugikan oleh perusahaan diatur di dalam pasal 81 angka 58 UU Cipta Kerja yang menghapus pasal 169 UU Ketenagakerjaan. Nah, pada pasal 169 ayat 1 sendiri dalam Ketenagakerjaan menyatakan pekerja atau buruh dapat mengajukan PHK kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika perusahaan diantaranya menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam. Pengajuan PHK juga bisa dilakukan jika perusahaan tidak membayar upah tepat waktu selama 3 bulan berturut-turut atau lebih. Ketentuan itu diikuti ayat 2 yang menyatakan pekerja akan mendapatkan uang pesangon 2 kali, uang penghargaan masa kerja 1 kali, dan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam pasal 156. Sebagaimanapun juga diatur dalam pasal 169 ayat 3. Lalu, akibat dari hal-hal tersebut akhirnya menimbulkan permasalahan dalam UU Cipta Kerja. Yang pertama tentunya adalah adanya reaksi penolakan dari beberapa fraksi masyarakat maupun juga dari kalangan mahasiswa di dalamnya. Sehingga diajukanlah pengajuan agar UU Cipta Kerja itu dapat diuji secara formil kepada MK. Dan MK pun menyetujuinya dengan dinyatakannya inkonstitusional bersyarat dengan melalui putusan nomor 91 garing PUU strip 19 garing 2021 yang mana UU Cipta Kerja pun dinyatakan secara tegas telah mengalami cacat formil. Dan dalam amar putusan yang dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman bahwa MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan yang mana dalam isinya menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1145 dan tidak mempunyai ketentuan hukum ikat secara kekuatan hukum mengikat secara bersyarat
sepanjang tidak dilakukannya perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan. Menyatakan Uu Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu yang sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini. Diputuskannya Uu Cipta Kerja ini sebagai inkonstitusional bersyarat oleh MK dikarenakan MK haruslah menyeimbangkan antara syarat pembentukan undang-undang yang harus dipenuhi sebagaimana syarat formil sehingga mendapatkan undang-undang yang memenuhi unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, dan mempertimbangkan tujuan strategi dari dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa setiap pembentukan produk hukum di Indonesia haruslah melalui sesuai dengan metode, asas, mekanisme, standar pasti, dan sistematika dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga haruslah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan juga ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dalam UU Cipta Kerja ini yang pertama alasan dinyatakan inkonstitusional bersyarat adalah penggunaan konsep metode omnibus law. Seperti yang kita ketahui bahwa penggunaan metode omnibus law ini cukup baru di Indonesia dan masih terbilang belum sempurna. Digunakan dalam pembentukan Uu Cipta Kerja ini tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini juga mengutip dari pendapat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Solfa bahwa jika pemerintah ingin menggunakan metode omnibus law haruslah melakukan revisi terhadap UU PPP terlebih dahulu. UU Cipta Kerja ini tidak jelas dalam pembentukan seolah-olah adalah UU baru, tetapi substansi dari UU tersebut adalah UU perubahan. Selain itu, adanya kesalahan-kesalahan penulisan yang terdapat di dalam pasal pasca persetujuannya dengan DPR dan juga Presiden. Nah, jika kita lihat dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, ditentukan kriteria-kriteria asas yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentukan yang tepat, kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan, dapat dilaksanakan, daya gunaan, dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, keterbukaan. Tetapi ternyata asas-asas tersebut pun dilanggar atau dalam UU Cipta Kerja melakukan pelanggaran dalam asas tersebut. Apa aja sih itu? Yang pertama adalah pada asas kejelasan rumusan. Jadi UU Cipta Kerja ini menumbuhkan ketidaksesuaian dengan asas kejelasan rumusan yang menyatakan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti. Dapat dikatakan jika kurangnya ketelitian dan kecermatan dalam pembentukan UU Cipta Kerja yang juga diakibatkan oleh waktu penyusunan yang begitu cepat dan terkesan tergesa-gesa, mengingat pembahasan di dalam UU Cipta Kerja ini menyangkut banyak UU, tidak hanya dalam satu UU saja. Selain itu, memenuhi pembentukan UU sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Nah, selain itu juga seperti yang kita ketahui bahwa setiap UU tentunya dimaksudkan untuk dapat diterapkan di tengah masyarakat. Maka dari itu pentinglah partisipasi masyarakat di dalam pembentukan UU. Dan inilah salah satu juga pelanggaran yang terjadi dalam pembentukan UU Cipta Kerja ini, yaitu dalam asas keterbukaan, sebagaimana juga diatur di dalam pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi tidak terpenuhnya asas keterbukaan dalam proses pembentukan ini ditunjukkan kepada kurangnya partisipasi masyarakat dalam menyuarakan pendapatnya mengenai UU tersebut. Apalagi orang atau kelompok yang terkait atau sebagai sasaran dalam pembuatannya tidak mendapatkan draft RUU Cipta Kerja saat mereka memintanya, dan mereka adalah LSM dan serikat pekerja. Padahal sebenarnya partisipasi masyarakat sangatlah penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dikarenakan masyarakatlah yang akan menjadi sasaran penerapan hukum, maka sudah sepantasnya masyarakat terlibat dalam setiap tahapan pembentukan kecuali penetapan atau pengesahan dan pengundangan. Jadi melalui hal tersebut dapat kita simpulkan
UU Cipta Kerja yang mendapatkan reaksi penolakan hingga diajukannya pengujian formil ke MK, akhirnya dinyatakan internasional bersyarat melalui putusan nomor 91 garing PUU strip 19 garing 2021 dikarenakan UU Cipta Kerja secara tegas dianggap sebagai UU yang cacat formil yang tidak sesuai dengan UU No 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu pun, dalam putusan MK tersebut, UU Cipta Kerja dinyatakan sebagai UU yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat, sehingga UU Cipta Kerja haruslah dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan diucapkan. Sebagaimana juga dalam putusan tersebut bahwa Omnibus Law sebagai metode pembentukan UU Cipta Kerja ini bahwa dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak mengenal metode Omnibus Law serta adanya perubahan penulisan terhadap substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden dan bertentangan dengan asas-asas peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan kata atau kesalahan penyebutan yang saya paparkan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam harmoni.